Bapak dan Ibu, siapa di sini yang hampir setiap hari makan telur rebus karena merasa itu pilihan paling aman dan sehat? Bahkan ada yang berkata, asal telur direbus pasti tidak ada masalah. Tapi izinkan saya berbagi cerita dari ruang praktik. Ada pasien lansia yang datang dengan wajah bingung dan berkata, "Dok, saya makan sederhana, cuma telur rebus, tapi kok badan sering tidak enak." Kalimat itu sering sekali saya dengar. Awalnya hanya keluhan ringan, perut terasa penuh, cepat begah, kadang pusing, kadang kolesterol tiba-tiba naik saat diperiksa, padahal tidak merasa makan berlemak. Disitulah saya mulai bertanya lebih dalam tentang kebiasaan sehari-hari, termasuk cara mengonsumsi telur rebus. Yang jarang disadari, telur rebus memang makanan bergizi, tetapi tidak selalu aman jika dikonsumsi dengan cara yang salah atau tidak sesuai kondisi tubuh lansia. Tubuh di usia 55 tahun ke atas bekerja dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu terasa ringan, sekarang bisa memberi efek yang tidak terduga. Video ini bukan untuk melarang Bapak dan Ibu makan telur rebus. Justru sebaliknya, saya ingin mengajak Anda memahami kapan telur menjadi sahabat kesehatan dan kapan perlu lebih hati-hati. Karena seringkali masalah kesehatan muncul bukan dari makanan mahal, tapi dari kebiasaan kecil yang kita anggap sudah pasti benar. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, hampir setiap hari saya mendengar cerita yang mirip di ruang praktik. Banyak pasien lansia berkata, "Dok, saya sudah jaga makan. Tidak gorengan, tidak daging berlemak, pagi cukup telur rebus saja." Kalimat itu terdengar menenangkan karena sejak lama telur rebus memang dikenal sebagai makanan sederhana yang sehat, murah, dan mudah dikonsumsi. Secara ilmiah, anggapan ini tidak sepenuhnya salah. Telur adalah sumber protein lengkap yang mengandung asam amino esensial, vitamin B12 untuk saraf, vitamin D untuk tulang, serta kolin yang penting bagi fungsi otak. Beberapa lembaga kesehatan dunia juga menyebut telur sebagai salah satu protein hewani berkualitas tinggi, terutama untuk menjaga massa otot pada usia lanjut. Masalahnya bukan pada telurnya, tapi pada kondisi tubuh lansia yang sudah berubah. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh mencerna makan tidak seefektif dulu. Produksi enzim pencernaan menurun, kerja empedu melambat, dan metabolisme kolesterol tidak secepat usia muda. Akibatnya, makanan yang dulu terasa ringan bisa memberikan reaksi berbeda. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 62 tahun yang merasa sudah hidup sangat sehat. Setiap pagi, ia makan 2 butir telur rebus karena takut kekurangan protein. Ia kaget saat hasil pemeriksaan menunjukkan kolesterolnya meningkat dan perutnya sering terasa begah, padahal ia tidak pernah makan gorengan. Setelah ditelusuri, tubuhnya ternyata sudah tidak mampu memproses asupan telur sebanyak itu setiap hari. Disinilah pentingnya memahami bahwa makanan sehat tidak berdiri sendiri. Telur rebus memang bergizi, tetapi tetap membawa kolesterol alami dan lemak yang perlu diolah oleh hati dan pembuluh darah. Pada lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi, diabetes atau kolesterol, beban ini bisa terasa lebih berat, walau gejalanya muncul perlahan. Banyak keluhan muncul secara halus. Perut terasa penuh lebih lama, sering mengantuk setelah makan, atau tubuh terasa tidak sebugar biasanya. Keluhan seperti ini sering diabaikan karena dianggap bagian dari proses menua. Padahal ini adalah cara tubuh memberi sinyal bahwa ada kebiasaan yang perlu disesuaikan. Memahami peran telur rebus secara utuh membantu kita bersikap lebih bijak. Bukan untuk menjauhi telur,
tetapi untuk mengonsumsinya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan tubuh lansia. Dengan begitu, manfaat gizinya tetap didapat, tanpa harus menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari. Bapak dan Ibu, keluhan akibat telur rebus biasanya tidak muncul tiba-tiba. Hampir semua pasien yang saya tangani awalnya merasa baik-baik saja. Telur rebus terasa ringan, tidak berminyak, dan tidak membuat mual. Namun, setelah dikonsumsi rutin dalam jangka waktu lama, tubuh mulai memberi sinyal kecil yang sering tidak disadari. Saya teringat seorang pasien pria usia 58 tahun yang datang dengan keluhan perut sering terasa penuh walau makan sedikit. Ia juga mudah mengantuk setelah sarapan. Saat ditanya menu pagi hari, jawabannya hampir selalu sama. Telur rebus 2 butir setiap hari. Dari sisi gizi, jumlah ini tampak sederhana. Tetapi, bagi tubuh lansia, asupan kuning telur yang rutin bisa meningkatkan beban kerja empedu dan hati. Secara ilmiah, kuning telur mengandung kolesterol alami dan lemak jenuh dalam jumlah tertentu. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan kolesterol darah menurun. Beberapa penelitian kesehatan menunjukkan bahwa sebagian orang, terutama lansia, termasuk kelompok yang sensitif terhadap kolesterol makanan. Artinya, kadar kolesterol darah mereka lebih mudah naik, walau pola makannya terlihat sehat. Keluhan lain yang sering muncul adalah perut kembung, sendawa berlebihan, dan rasa tidak nyaman di ulu hati. Telur rebus yang terlalu matang bisa menjadi lebih sulit dicerna karena struktur proteinnya berubah saat pemanasan lama. Sistem pencernaan lansia yang melambat membuat proses ini terasa lebih berat, terutama jika telur dikonsumsi tanpa sayur atau serat pendamping. Ada juga pasien yang mengeluh tubuh terasa lemas dan cepat capek. Setelah dievaluasi, pola makannya kurang bervariasi. Telur menjadi sumber protein utama setiap hari tanpa diimbangi nutrisi lain. Tubuh membutuhkan keseimbangan. Ketika satu jenis makanan dikonsumsi berlebihan, tubuh bisa kekurangan zat gizi lain yang sama pentingnya. Yang menarik, banyak lansia tidak mengaitkan keluhan ini dengan telur rebus. Karena sejak dulu, telur dikenal sebagai makanan sehat. Keluhan dianggap berasal dari usia atau penyakit lain. Padahal perubahan kecil pada pola konsumsi seringkali sudah cukup untuk membuat tubuh terasa lebih nyaman. Tubuh lansia selalu berbicara dengan cara yang lembut, bukan lewat nyeri hebat, tetapi lewat rasa begah, cepat lelah, atau hasil pemeriksaan yang mulai berubah. Ketika sinyal ini didengarkan lebih awal, kita bisa mencegah masalah yang lebih besar dan tetap menikmati manfaat telur dengan cara yang lebih aman. Bapak dan Ibu, kabar baiknya, telur tidak perlu dihindari. Yang perlu diperbaiki adalah cara mengonsumsinya. Dari pengalaman saya mendampingi pasien lansia, perubahan kecil sering memberi dampak besar pada kenyamanan tubuh dan hasil pemeriksaan kesehatan. Banyak lembaga kesehatan menyarankan lansia untuk fokus pada kualitas protein, bukan jumlah berlebihan. Untuk sebagian besar lansia dengan kondisi stabil, 1 butir telur dalam 1 hari atau 3-4 butir dalam 1 minggu sudah cukup membantu menjaga massa otot tanpa membebani tubuh. Saya sering menyarankan agar telur tidak selalu menjadi menu harian, tetapi diselingi dengan sumber protein lain seperti ikan, tahu, tempe, atau ayam tanpa kulit. Perhatikan juga cara merebus. Telur yang direbus terlalu lama hingga kuningnya kering dan kehijauan cenderung lebih sulit dicerna. Struktur protein yang terlalu padat membuat kerja lambung lebih berat, apalagi jika fungsi pencernaan sudah melambat. Telur dengan tingkat kematangan sedang biasanya lebih ramah bagi lambung, selama kebersihan dan kematangan tetap terjaga. Kombinasi makanan juga sangat berpengaruh. Telur rebus yang dimakan bersama sayuran berserat seperti bayam, buncis, atau wortel membantu memperlambat penyerapan lemak dan membuat perut terasa lebih nyaman. Serat juga berperan penting menjaga kadar gula darah dan kolesterol tetap stabil.
Beberapa pasien yang awalnya sering kembung merasakan perbaikan hanya dengan menambahkan sayur ke menu telur rebusnya. Bagi lansia dengan kolesterol tinggi, tekanan darah, atau riwayat penyakit jantung, pendekatan yang lebih hati-hati diperlukan. Putih telur tetap bisa menjadi pilihan karena kandungan proteinnya tinggi dan rendah lemak. Kuning telur boleh dikonsumsi, tetapi tidak setiap hari. Pola ini terbukti membantu sebagian pasien menjaga kadar kolesterol lebih stabil tanpa harus menghilangkan telur sama sekali. Waktu makan juga tidak kalah penting. Telur rebus sebaiknya dikonsumsi saat tubuh siap mencerna dengan baik, misalnya di pagi atau siang hari, bukan menjelang tidur. Minum air hangat setelah makan membantu proses pencernaan dan mengurangi rasa begah. Yang terpenting, dengarkan respons tubuh. Jika setelah makan telur muncul rasa tidak nyaman, kurangi frekuensi atau porsi. Tubuh lansia selalu memberi tanda yang jujur. Dengan pola konsumsi yang tepat, telur tetap bisa menjadi bagian dari menu sehat tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Bapak dan Ibu, salah satu kesalahan paling sering yang saya temui pada pasien lansia adalah merasa harus mengikuti satu pola makan tertentu karena dianggap paling sehat. Padahal, tubuh setiap orang memiliki cerita dan kebutuhan yang berbeda. Apa yang cocok untuk tetangga atau saudara, belum tentu cocok untuk tubuh sendiri. Saya pernah menangani seorang pasien wanita usia 60 tahun yang disiplin mengonsumsi telur rebus hampir setiap pagi karena takut kekurangan gizi. Ia merasa sudah melakukan yang terbaik, namun tubuhnya terus memberi sinyal halus. Perut sering terasa penuh, tidur tidak nyenyak, dan badan cepat lelah. Setelah pola makannya disesuaikan dan variasi menu ditambah, keluhan itu perlahan berkurang. Bukan karena telurnya salah, tetapi karena tubuhnya membutuhkan keseimbangan. Berbagai sumber kesehatan dunia menekankan pentingnya pola makan beragam untuk lansia. Tubuh membutuhkan protein, lemak sehat, karbohidrat kompleks, vitamin, mineral, dan serat dalam porsi yang seimbang. Jika satu jenis makanan terlalu sering dikonsumsi, tubuh bisa kehilangan kesempatan mendapatkan nutrisi lain yang sama pentingnya. Di usia lanjut, organ tubuh bekerja lebih lambat dan lebih sensitif. Hati, ginjal, dan saluran cerna membutuhkan perhatian ekstra. Karena itu, mendengarkan sinyal kecil seperti rasa begah, cepat lelah, atau perubahan hasil pemeriksaan kesehatan menjadi sangat penting. Sinyal ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dijadikan panduan. Saya selalu mengingatkan pasien, jangan menunggu tubuh memberi peringatan keras. Perubahan ringan pada pola makan, seperti mengurangi frekuensi telur rebus, menambah sayur, dan memilih sumber protein yang bervariasi, seringkali sudah cukup membantu tubuh bekerja lebih nyaman. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan tentang pantangan yang ketat, tetapi tentang kebijaksanaan. Dengan mengenali kondisi tubuh sendiri dan menyesuaikan kebiasaan makan, Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati makanan favorit, termasuk telur rebus, tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan kesehatan jangka panjang. Sebelum saya pamit, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai lebih peka terhadap apa yang tubuh rasakan setiap hari. Makanan sehat bukan soal mengikuti tren, tetapi soal kecocokan dengan kondisi tubuh kita sendiri. Telur rebus bisa tetap menjadi bagian dari menu, selama dikonsumsi dengan cara yang tepat dan seimbang. Jika informasi ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman seusia. Bisa jadi ada orang terdekat Anda yang sedang mengalami keluhan serupa dan belum menyadarinya. Jangan lupa tuliskan kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar. Saya senang membaca cerita dan pengalaman Anda.
Dukung terus channel Lansia Sehat Abadi dengan subscribe dan like agar edukasi kesehatan seperti ini bisa terus hadir dan membantu lebih banyak lansia menjalani hari dengan lebih nyaman dan sehat. Ingat, kesehatan adalah bekal terpenting untuk menikmati usia panjang. Saya Dr. Indri, terima kasih sudah menonton, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya.